Wabarakatuh. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nyoman? Baik, Bu. Baik. Nah, untuk kegiatan siang hari ini kita akan mengadakan pembelajaran pendidikan agama Hindu. Sebelumnya Ibu akan membagikan PPT terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum. Masa belum? Masa belum terlihat? Bagikan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Yang B tentang sumber hukum Hindu. Ya, benar. Oke. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, silakan Nyoman Giani untuk memimpin doa terlebih dahulu. Dipersilakan. Untuk memulai pembelajaran agama Hindu pada hari ini, mari kita berdoa Gayatri Mantra. Doa dimulai. Om Yuna. Sudah selesai, Nyoman? Mungkin suaranya kurang terdengar ya, Ibu kurang mendengar suaranya di sini. Apa karena hujan atau karena apa? Kurang tahu ini. Sudah, sekarang kita lanjut saja ya. Terima kasih untuk doanya. Semoga dengan doa Gayatri Mantra yang sudah kita lancarkan tadi dapat memperlancar proses belajar kita. Kita lanjutkan untuk kegiatan pendahuluan kita. Berpikir positif itu merupakan energi potensial yang luar biasa. Mari kita selalu berpikir positif agar tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Pendidikan itu bukan hanya persoalan ke sekolah lalu mendapatkan ijazah, tetapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Itu juga punya pantun ini. Ibu bekerja terus antar anak. Ibu yang kuat, cintanya hangat. Selamat belajar anak-anak, semoga kita tetap semangat. Masih semangat ini ya, Nyoman ya? Iya, Bu. Nah, walaupun hujan, kita tetap belajar ini. Kita lanjut. Materi kita di kelas 12 ini adalah Weda sebagai sumber hukum Hindu. Pada kali ini akan kita pelajari mengenai sumber-sumber hukum Hindu. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, nah yang pertama, peserta didik itu mampu menghayati dan meyakini sumber-sumber hukum Hindu. Yang kedua, peserta didik mampu membiasakan perilaku disiplin dalam melaksanakan sumber-sumber hukum Hindu dalam kehidupan. Dan yang ketiga, peserta didik itu mampu menerapkan sumber-sumber hukum Hindu dalam kehidupan menurut ajaran agama Hindu. Yang keempat, peserta didik memiliki keterampilan untuk menyajikan sumber-sumber hukum Hindu dalam kehidupan
dan penerapan ajaran Hindu serta menyusun laporan hasil pengamatan dan diskusi tentang sumber-sumber hukum Hindu di dalam kehidupan. Itu tadi mengenai tujuan pembelajaran kita. Sekarang kita lanjut ke materi kita, yaitu tentang sumber-sumber hukum Hindu. Sebelumnya ini ada sebuah perenungan. Di dalam kitab Manawa Dharma Sastra, bab 2, sloka 10. Srutistu Wedo Witsneo Dharma Sastra Smarti Dasarwar Swami Mamse yang terjemahan atau artinya adalah yang dimaksud dengan Sruti adalah Weda. Dan dengan seperti itu adalah Dharma Sastra. Kedua macam pustaka suci ini tidak boleh diragukan kebenaran ajarannya. Karena keduanya itulah sumber dharma. Dalam Manawa Dharma Sastra, bab 2, sloka 10. Sekarang mengenai Veda Semerti. Veda Semerti sebagai sumber hukum Hindu itu dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok Vedanga atau batang buku Veda. Ini terbagi lagi menjadi ada Siksa, Vyakarana, Canda, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa. Kemudian kelompok yang dua yaitu kelompok Upaveda atau Veda tambahan. Ada Itihasa, Purana, Ayurveda, dan Gandharva Veda. Kemudian bidang-bidang hukum Hindu ini sesuai dengan sumber hukum Hindu yang paling terkenal itu adalah Manawa Dharma Sastra yang mengambil sumber ajaran Dharma Sastra yang paling tua. Adapun pembagiannya itu terdiri dari 3 bidang. Yang pertama yaitu bidang hukum keagamaan. Yang kedua bidang hukum kemasyarakatan. Yang ketiga bidang hukum tata negara. Dan kita lanjut. Kitab Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 6 itu menjelaskan bahwa seluruh Weda itu merupakan sumber utama
daripada Dharma. Kemudian barulah Semerti, di samping kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang yang hayati Weda, serta kemudian acara, tradisi dari orang-orang suci, dan akhirnya Atmanastuti atau rasa puas diri sendiri. Nah, dari tingkat ini bisa kita simpulkan bahwa sumber hukum Hindu itu menurut urut-urutannya, yang pertama yaitu apa Nyoman? Yang pertama Veda Shruti, kemudian yang kedua Veda Smriti, yang ketiga Sila, Sila, yang keempat 4 acara, hmm, 5 Atmanastuti. Atmanastuti, rasa puas diri sendiri. Lanjut. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, peninjauan sumber hukum Hindu ini dapat dilakukan melalui berbagai macam kemungkinan. Antara lain, yang pertama, itu sumber hukum Hindu dalam arti sejarah. Yang kedua, sumber hukum Hindu dalam arti sosiologi. Yang ketiga, sumber hukum Hindu dalam arti formal. Yang keempat, sumber hukum Hindu dalam arti filsafat. Dan yang kelima yaitu sumber hukum Hindu menurut Weda. Mengenai sumber-sumber hukum Hindu ini dalam berbagai kemungkinan ini bisa kamu pelajari lebih lanjut di dalam buku paket yang sudah Ibu berikan. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya. Sekarang kita lanjut. Secara tradisional Dharma Sastra itu telah dikelompokkan menjadi 4 kelompok menurut zamannya masing-masing. Yang pertama yaitu zaman Satya Yoga. Ini berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Maharshi Manu. Kemudian yang kedua yaitu zaman Trita Yuga. Ini berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Maharshi Yajnavalkya. Kemudian yang ketiga yaitu zaman Dwapara Yuga. Ini berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Maharshi Sankalikita. Kemudian yang keempat yaitu zaman Kali Yuga. Ini berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Maharshi Parasara. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Belum ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada evaluasi. Evaluasi ini untuk penilaian pengetahuan terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan yang telah kamu ketahui. Yang pertama, ini ada soal-soal bisa kamu kerjakan, bisa kamu tulis di dalam buku tugasmu, kemudian nanti dikirimkan di dalam tim dalam penugasannya. Yang pertama, ini setelah membaca dan memahami teks dan PowerPoint tentang sumber-sumber hukum Hindu tadi, sebut dan jelaskanlah. Jadi jelaskanlah mengenai sumber hukum Hindu itu dan sebutkanlah bagian-bagiannya gitu ya. Yang kedua, jelaskanlah sumber hukum Hindu dalam arti sejarah. Yang ketiga, jelaskanlah sumber hukum Hindu dalam arti formal. Dan yang keempat, sebut dan jelaskanlah Dharma Sastra menurut zamannya masing-masing. Itu tadi. Empat soal ini sudah selesai mencatatnya ya.
Kita lanjut lagi kalau begitu. Nah, ini untuk penilaian keterampilan. Di sini diharapkan mampu menyajikan sumber-sumber hukum Hindu. Nah, di samping itu juga menyusun laporan hasil pengamatan dan diskusi tentang sumber-sumber hukum Hindu itu dalam bentuk PowerPoint ataupun video yang diunggah di dalam YouTube. Sampai di sini dulu materi kita. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Kalau tidak, apa? Untuk ujian prakteknya itu ada nggak? Penilaian praktik. Ya. Ya, untuk ujian praktek yang kelas 12 itu? Oh, ujian praktik kelas 12. Ya, nanti ada. Nanti Ibu berikan kisi-kisinya ya. Iya, Bu. Nah, jadi kalau tidak ada, sekian dari Ibu. Terima kasih. Kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Ya. Terima kasih.